Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beri. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih karena sekali lagi kami dapat berkumpul dalam ibadah kami, memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, inilah kerinduan kami, berada dalam hadirat-Mu, menikmati kasih dan kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk segalanya. Haleluya Yesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta,
1000 hari di tempat lain, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau hadir dalam ibadah kami pada hari ini, sebab Engkaulah yang kami tinggikan dan muliakan. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi dan mari kita bangkit jemaat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini karena 6 hari yang lalu Engkau telah menyertai kami dan telah memberikan kami kekuatan yang baru di dalam hidup kami. Dan pada pagi hari ini biarlah kami siap sedia untuk memuji menyembah-Mu dan serta mendengar akan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bapa di surga, berikan kami fokus hanya dengan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Doa untuk kesucian. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripada-Mu tiada rasa yang tersembunyi. Cucikan niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Engkau kami tinggikan dalam ibadah kami hari ini ya Tuhan. Engkau Raja segala raja, Engkau pemerintah langit dan bumi, surga milik-Mu ya Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Yesus Raja segala raja. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu, Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, pemerintah dan berkuasa, hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja, segala raja. Oh Yesus segala raja. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala,
kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja, segala raja. Oh haleluya. Haleluya, mari kita terus bertepuk tangan bagi Tuhan. Bayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Bayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah jalan sempurna, jalan kebenaran dan kehidupan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, karena setiap kali kami berada pada jalan mati dan tidak tahu arah mana yang harus dituju, Engkau sentiasa menunjukkan jalan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai
emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku, Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas murni, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Jemaat Tuhan, mari kita merenungkan seketika pertolongan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kepada sesiapa di antara kita yang sudah mengalami mukjizat kesembuhan atau apapun mukjizat yang Tuhan nyatakan dalam hidup, mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Dialah penolong yang setia. Kasih setianya tidak terbatas ke atas kita. Mari kita menaikkan segala pujian dan sembah kita bagi Dia. Tuhan sangat baik. Katakan, Engkau baik ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau menjaga kami. Terima kasih karena Engkau melindungi kami. Terima kasih karena Engkau memelihara kami. Oh haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Mari kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan,
Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu tiada terhitung. Kesetiaan-Mu tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Engkau penolong yang setia, kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Engkau senantiasa beserta. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih yang sentiasa tercurah bagi kami. Terima kasih karena Engkau sentiasa mengajar kami berjalan dalam kehendak-Mu. Engkau sentiasa memimpin kami. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Pembacaan Perjanjian Baru diambil dari Yakobus pasal 3 ayat 13, disambung pasal 4 ayat 3 dan 7 sehingga ayat yang ke-8. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, kerana kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa,
dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Inilah firman Tuhan. Pembacaan Injil diambil dari Markus pasal 9 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-37. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari kemudian ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir, dan dari semuanya, dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Inilah Injil Kristus. Shalom dan selamat pagi semua jemaat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada hari ini kami dapat datang dalam kebaktian minggu pada hari ini dalam keluarga kami masing-masing. Mohon kiranya Tuhan terus memimpin kami dan memberikan kami damai, sukacita dalam hati kami di dalam sepanjang ibadah kami pada hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan ini terus mendorong, memberi kami motivasi untuk terus setia dan mengikut Engkau dalam kehidupan kami dalam dunia ini. Ya Bapa di surga, kiranya firman Tuhan ini akan memberikan kami semangat baru untuk terus beriman, setia dan percaya kepada Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan dalam hati kami masing-masing pada hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi sekali lagi kepada jemaat semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih lanjut, di sini saya mau memberikan kesyukuran saya kepada Tuhan atas pemeliharannya kepada kita semua. Sampai hari ini kita masih lagi di dalam keadaan yang sehat, meskipun ada beberapa kesakitan atau halangan yang kita hadapi, tetapi Tuhan setia dan terus memimpin kita dalam kehidupan kita masing-masing. Baik, pada hari ini kita mau melihat surat Yohanes yang terakhir, surat Yohanes yang ketiga, dan kita mau merenungkan bersama-sama dan mempelajari surat Yohanes ini dengan tema saling mendorong dan saling membangun. 3 Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Ini adalah surat 3 Yohanes yang terakhir yang kita pelajari bersama. Sebelum ini kita sudah mempelajari dan merenungkan 1 Yohanes dan 2 Yohanes. Surat ini yang ditulis oleh Rasul Yohanes ini dinamakan surat pengembelaan. Meskipun Yohanes tidak bersama jemaat secara fisikal,
Tetapi melalui surat ini, Yohanes dapat memberikan dorongan, nasihat, dan peringatan supaya mereka waspada dan berhati-hati dalam kehidupan mereka setiap hari. Sekarang kita pelajari surat Yohanes yang ketiga ini. Apakah yang dihadapi oleh Yohanes dan para pemimpin di gereja awal? Apakah nasihat dan dorongan Yohanes kepada jemaat gereja awal? Ada 3 perkara yang kita mau renungkan dan kita mau pelajari bersama-sama. Yang pertama, kesaksian hidup yang benar. Ayat 1 hingga ayat yang keempat. Ayat 1, dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang ku kasihi dalam kebenaran. Inilah pendahuluan surat Yohanes kepada pemimpin yang dikasihinya dan juga pemimpin yang setia di dalam Tuhan, yaitu Gaius. Dan Yohanes menunjukkan suratnya kepada penatua Gaius yang kekasih, yang dikasihi oleh Yohanes dalam kebenaran. Ayat 2, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi inilah kata-kata dorongan, motivasi Yohanes kepada pemimpin yang dikasihinya, yaitu Gaius. Dan dia berdoa, semoga engkau baik-baik, semoga engkau sehat dalam segala sesuatu, seperti jiwamu baik-baik saja. Sampai ketika ini, dalam surat Yohanes ini, Yohanes mendengar bahwa Gaius masih hidup dan Gaius masih sehat dan dapat melakukan pelayanan pengembelaan, memimpin jemaat di gereja awal. Ayat 3, sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Jadi Yohanes bukan saja mendengar Gaius sehat, Gaius tetap dapat melakukan pelayanan, tetapi jemaat yang ada di sana yang dipimpin oleh Gaius memberikan kesaksian bahwa Gaius menjaga mereka, memimpin mereka kepada hidup rohani yang benar. Jadi Yohanes sangat bersuka cita kepada Tuhan, karena ada satu pemimpin yang ada pada waktu itu yang bernama Gaius, setia kepada Tuhan dan memimpin menjaga jemaat Tuhan pada waktu itu. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Gaius ini sudah pasti menghadapi banyak bebanan, tekanan, halangan sebagai pemimpin. Bukan semua orang suka seorang pemimpin, dan bukan semua pemimpin dapat menyenangkan yang dipimpinnya, orang-orang yang dijaga. Tetapi sebagai seorang pemimpin, apa yang patut, apa yang harus dilakukan dengan benar, dia harus menunjukkan cara yang baik. Tetapi apa yang ditunjukkan oleh Gaius, dia memimpin dengan baik. Ayat 4, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Sukacita yang lebih besar, sukacita yang sangat dalam yang dirasakan oleh Yohanes adalah apabila mendengar anak-anak Tuhan setia dan hidup benar di dalam Tuhan. Jadi walaupun Yohanes ini tidak bersama dengan jemaat Tuhan di gereja awal, tetapi dia mendengar bahwa mereka masih dan tetap setia kepada Tuhan. Mereka hidup dalam kebenaran. Jadi apakah pesan surat Yohanes ini kepada kita pada hari ini? Pesannya adalah sama.
Kita adalah jemaat Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah pemimpin-pemimpin yang melayani di gereja Tuhan, di MGD Holy Nativity, baik yang ada di Nango, yang ada di Besinti Lama, Besinti Baru, yang ada di Sugut, yang ada di Lubang Buaya, dan yang ada di Pekan Paitan. Kita adalah pemimpin yang dipilih Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan masa ini. Oleh sebab itu, tuntutan Tuhan kepada kita adalah tetap hidup di dalam kebenaran. Jadi surat Yohanes ini bukan saja ditujukan kepada para pemimpin, tapi juga kepada jemaat Tuhan. Biarlah kita dapat melakukan kebenaran, hidup di dalam kehendak Tuhan, dan kita dapat menunjukkan kesaksian yang baik kepada semua orang, seperti yang ditunjukkan oleh Gaius. Dia hidup dengan baik dan hidup menurut pimpinan Tuhan, menunjukkan kesaksian yang benar, dan dapat memimpin jemaat Tuhan dalam hidup rohani mereka kepada Tuhan. Yang kedua, bertindak sebagai orang percaya. Ayat 5 hingga ayat yang ke-8. Ayat 5. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Surat Yohanes ini ditujukan kepada para pemimpin yang ada di gereja awal. Katanya, saudaraku yang kekasih, bertindaklah sebagai orang percaya. Maksudnya, Yohanes mau supaya para pemimpin yang ada dapat melakukan, menunjukkan perbuatan mereka yang baik, menunjukkan perbuatan mereka yang benar sebagai orang yang mengenal Tuhan. Engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, baik kepada jemaat yang dipimpin oleh mereka, maupun juga kepada orang-orang asing. Orang-orang asing pada waktu itu dikenali sebagai orang yang bukan Yahudi, bangsa asing. Tetapi Yohanes memberitahu kepada mereka supaya mereka juga dapat melayani orang-orang asing yang ada, sebab mereka juga perlu mengenal kebenaran, mereka juga perlu mengenal Tuhan yang benar. Jadi bertindaklah sebagai orang percaya. Ayat 6. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatan-Mu, jikalau Engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Mereka telah menunjukkan kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih mereka. Mereka menunjukkan perbuatan yang benar. Mereka menunjukkan perbuatan yang penuh kasih kepada orang lain. Dan itu menjadi sukacita Yohanes kepada jemaat atau pemimpin yang ada pada waktu itu. Jika engkau mau menolong mereka dalam perjalanan, maksudnya mereka melakukannya karena mereka percaya Tuhan. Memang benar, kalau orang itu percaya kepada Tuhan, maka dia akan melakukan yang benar. Kalau tidak, belum tentu dia akan mau menolong. Tapi karena mereka ini mengenal kebenaran, karena mereka ini mengenal Tuhan, karena mereka mengalami kasih Tuhan, maka mereka melakukannya kepada orang lain. Mereka melakukannya karena mereka mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima suatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan nama Tuhan mereka berangkat, mereka meneruskan perjalanan mereka dengan tidak meminta sesuatu daripada orang-orang asing ini.
Jadi mereka tidak meminta balasan. Mereka tidak meminta imbuhan. Mereka mau melakukannya karena mereka mau menyaksikan kehidupan mereka kepada orang lain. Jadi mereka melakukan sesuatu tanpa ada balasan. Tapi mereka melakukannya karena mereka mau menolong, karena mereka mengenal Tuhan, karena mereka diberikan hati yang berbelas kasihan kepada orang lain. Ayat 8, kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Jika ada orang yang seperti ini di tempat kita, maka kita harus dapat melakukan kewajiban kita untuk menerima mereka. Maksudnya pada suatu hari, pada masa yang akan datang, kalau mereka mau mencari Tuhan, kalau mereka mau mencari kebenaran, maka kita boleh bersaksi kepada mereka. Tetapi kalau tidak, itu adalah pilihan mereka. Tapi kita mau melakukan kebenaran di dalam Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita pada hari ini? Apa yang dapat kita lakukan? Kita adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Kita adalah orang yang percaya Tuhan. Jadi kita harus bertindak sebagai orang yang percaya dengan melakukan perbuatan kita yang benar. Kita bukan hanya cakap, tetapi kita harus melakukan dengan tindakan. Kita pergi, kita menolong semampu yang kita boleh sebagai menunjukkan belas kasihan kita kepada orang lain. Maka dengan itu kita melakukan kehendak Tuhan. Kita sebagai kaki tangan Tuhan untuk menolong orang lain yang berkekurangan, yang memerlukan pertolongan. Kita juga boleh menjadi agen perubahan. Kalau kita mengenal Tuhan, maka kita harus menunjukkan perubahan hidup kita supaya itu dapat menjadi kesaksian kepada yang lain. Oleh sebab itu, Yohanes menulis surat ini memberikan dorongan kepada jemaat yang ada di gereja awal ini supaya mereka melakukannya karena mereka sudah mengalami kasih di dalam Tuhan dan mereka sudah mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan penyelamat di dalam kehidupan mereka. Jadi apapun cara yang engkau dapat menolong orang lain, apapun cara yang kita dapat menolong orang lain, lakukanlah itu menurut kehendak Allah. Lakukanlah itu menurut kehendak Tuhan. Kalau kita boleh menolong secara kebendaan, mereka berkekurangan barang-barang keperluan. Kalau kita ada kelebihan, kalau kita boleh bantu, kita bantu. Secara rohani, kalau kita boleh mendorong, kita boleh berdoa untuk mereka, kita berdoa supaya kita dapat berkongsi kepada mereka, dapat mendorong mereka untuk tetap berharap kepada Tuhan. Jadi yang kedua ini, menurut surat Yohanes ini adalah kita harus bertindak sebagai orang percaya kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena mereka memerlukan kasih kita dan pertolongan kita. Yang ketiga menghormati semua orang. Ayat 9 hingga ayat yang ke-12. Ayat 9, aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrephes ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka, tidak mau mengakui kami. Ada seorang pribadi yang bernama Diotrephes. Orang ini adalah jemaat yang ada di gereja awal, dan orang ini ada keinginannya sendiri. Dia mau menjadi
terkenal, dia mau dikenali di kalangan jemaat yang ada, dia mau menjadi orang yang terkemuka, tetapi sikapnya ini tidak betul. Dia tidak mau menerima pemimpin-pemimpin yang lain. Dia menolak orang-orang lain yang sama-sama bekerja di dalam Tuhan, membangun jemaat Tuhan, tetapi dia tidak mau menerima mereka. Ayat 10, karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang dilakukannya. Yohanes mengatakan, bila aku datang, aku mau bertanya tentang orang ini. Bagaimana orang ini? Bagaimana sikapnya? Ayat 10. Sebab ia melontarkan kata-kata kasar terhadap kami. Dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Jadi para pemimpin atau jemaat yang ada pada waktu itu, mereka melaporkan kepada Yohanes, orang ini, si Diotrephes ini, mempunyai sikap yang tidak benar, tidak baik, menghalang orang lain dapat berkumpul bersama, dan menyekat pergerakan pekerjaan Tuhan. Mereka mengatakan, orang ini banyak cakap dan kata-katanya kasar, mungkin juga sombong, tinggi hati, dan sebagainya, tidak merasa puas, tidak menerima saudara-saudara yang datang bersama di dalam kumpulan jemaat Tuhan di gereja awal ini, tetapi dia mencegah mereka. Nah, maksudnya mencegah ini menghalang ini. Orang datang di tempat beribadah, dia halang. Jangan kamu datang sini. Mungkin itulah perkataannya. Jangan kamu kembali lagi bersama dengan kami. Kamu pergilah di tempat yang lain. Kami ini adalah kami saja. Mungkin itulah yang dikatakan oleh pribadi ini, sehingga menghalang orang lain untuk datang beribadah bersama. Dan mereka juga diasingkan daripada jemaat yang lain. Jadi bagaimana pemimpin yang seperti ini dapat bertindak tidak adil, sedangkan bila mau datang kepada Tuhan bersama, itu patut ada kesatuan, keinginan bersama untuk mau menyembah Tuhan dan mau memuji Tuhan, tetapi ada satu pihak yang menjadi penghalang. Nah, inilah yang Yohanes memberikan dorongan kepada pemimpin yang ada di situ, supaya mereka dapat bekerja bersama, supaya mereka dapat berhati-hati, dan Yohanes mendorong supaya mereka dapat mengelakkan perselisihan faham, pergaduhan, pemberontakan dan sebagainya. Yohanes mau mendorong mereka supaya mereka dapat bersatu, ada kesatuan untuk dapat beribadah bersama-sama sebagai golongan yang mengenal Tuhan. Oleh sebab itu, Yohanes dalam suratnya ini, dia memberikan dorongan supaya mereka dapat menghormati semua orang. Tidak kira orang itu dari mana asalnya. Yang penting dia datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan dapat bekerja bersama dan melayani bersama, maka itu sesuatu yang baik untuk mereka dapat melakukannya bersama-sama. Oleh sebab itu, nasihat Yohanes ini penting untuk diingati oleh pemimpin di gereja awal. Walaupun pahit untuk mereka telan, berat untuk mereka pikul, keadaan yang mereka alami, pemimpin atau ada pribadi yang menghalang dan sebagainya, tapi mereka harus melakukannya bersama-sama. Mereka harus dapat duduk bersama dan menyelesaikan perkara ini dengan baik, supaya mereka dapat beribadah bersama-sama. Ayat 11, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat. Jadi ini satu lagi nasihat Yohanes, jangan meniru yang
jahat, melainkan yang baik. Berbuat baik ia berasal dari Allah, tapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Maksud Yohanes ini adalah, kalau ada orang yang seperti ini, jangan bertindak kasar, tetapi biarlah dapat berunding dan dapat berbincang, supaya apapun perkara yang tidak beres itu dapat diselesaikan, supaya mereka dapat hidup bersama-sama sebagai orang yang mengenal Tuhan. Yohanes memberikan nasihat ini supaya mereka dapat melakukannya bersama-sama, menghindari perkara yang tidak baik. Ayat 12, tentang Demetrius semua orang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian, dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Ada seorang lagi pribadi yang dipanggil Demetrius. Semua orang memberi kesaksian yang baik terhadap orang ini. Dia menjadi saksi yang baik, dan dia dapat menunjukkan hidup yang benar dan dapat memberikan teladan yang patut dicontohi oleh jemaat Tuhan gereja awal pada waktu itu. Jadi inilah nasihat Yohanes. Jadi bagi kita pada hari ini sama juga, kita harus dapat menghormati semua orang. Tidak kira apapun kedudukannya, kita harus menghormati semua orang sebagai orang yang diciptakan oleh Allah dan yang mengenal Allah di dalam kehidupan mereka, dan biarlah kehidupan kita bersama-sama menuju kepada kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Ada banyak perkara yang mungkin kita tidak sefahaman, kita tidak sependapat, tetapi di dalam soal hidup di dalam Tuhan, melakukan perkara yang baik di dalam Tuhan, seharusnya itu dapat menjadi panduan kita untuk melakukannya bersama, tanpa ada perselisihan faham dan tanpa ada perkara yang tidak diingini berlaku. Tapi biarlah kita dapat hidup bersama, melakukan pekerjaan Tuhan bersama, dan dapat melayani bersama. Karena pada akhirnya kita semua akan menghadap Allah kita yang maha besar. Kita akan diadili dan kita akan berdiri di hadapan Allah kita di hari kemudian, pada hari pengadilan. Oleh sebab itu, tidak ada sesuatu yang dapat kita banggakan dalam diri kita. Tidak ada sesuatu yang dapat kita mau tinggikan daripada orang lain. Semua kita sama di hadapan Tuhan. Apa yang penting, biarlah kita dapat melakukan kehidupan kita dengan baik, dengan terus beriman, tetap percaya, dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai penutup firman Tuhan pada hari ini, pada minggu ini adalah penutup surat 3 Yohanes yang memberi kita peringatan, nasihat dan perhatian akan hidup kita dalam dunia ini. Nah, mesti kita ingat, kita belum lagi di surga. Kita masih hidup dalam dunia ini. Kehidupan kita dalam dunia ini bukan senang. Sangat sukar. Kita menghadapi suatu tentangan di dua pihak. Hidup kita di dalam Tuhan dan hidup kita di dalam dunia. Ada banyak orang yang gagal dan akhirnya melupakan Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak berharap mengandalkan hidup mereka kepada Tuhan. Mereka dipengaruhi oleh dunia ini, mereka dipengaruhi dengan banyak perkara dalam dunia, akhirnya mereka lupa Tuhan. Sebab itu dalam hidup kita hari ini, kita masih ada dalam dunia ini. Sementara kita bekerja, sementara kita melayani, sementara kita mau mencapai impian kita, melihat anak-anak kita membesar, dan melihat kehidupan kita
diberkati Tuhan dalam tahun-tahun yang akan datang. Hidup kita harus seiring dengan iman percaya kita tetap kepada Tuhan Yesus. Kalau kita ada fokus yang terarah kepada Tuhan Yesus, ya pasti kita dapat menghadapinya dan melakukannya di dalam Tuhan Yesus. Ayat 14, aku harap segera berjumpa dengan engkau dan berbicara berhadapan muka. Damai sejahtera menyertai engkau, salam dari sahabat-sahabatmu. Sampaikanlah salamku kepada sahabat-sahabat satu persatu. Inilah kata-kata akhir surat Yohanes di yang ketiga ini, supaya Yohanes meminta pemimpin yang ada di gereja awal menyampaikan salamnya kepada jemaat Tuhan satu persatu. Maksudnya surat ini untuk mereka satu persatu supaya mereka tetap di dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Surat ini juga ditujukan kepada kita semua, saya dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di MJD Nange, supaya kita tetap melakukan seperti yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Kita tetap beriman, tetap percaya, melakukan pekerjaan Tuhan yang baik dan menjadi saksi yang baik kepada orang lain. Oleh sebab itu, firman Tuhan ini tidak sampai di sini, tetapi akan tinggal dalam kehidupan kita, dan firman Tuhan ini, surat Yohanes ini akan menjadi dasar hidup kita untuk kita melangkah kehidupan kita yang seterusnya dan menjadi motivasi kita di saat kita tertekan, mempunyai banyak bebanan, mempunyai banyak masalah. Ingatlah, Tuhan Yesus masih ada beserta dengan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih saudari yang ada dalam ibadah pada hari ini. Kita dapat bersama menyelesaikan 3 surat Yohanes untuk kita merenungkan bersama-sama sebagai suatu dorongan kita untuk hidup di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar bersama pada hari ini. Kiranya firman Tuhan ini akan tetap tinggal dalam kehidupan kami. Kiranya firman Tuhan ini akan terus memberikan kami peringatan supaya hidup kami tetap di dalam Engkau, dan kami dapat menunjukkan kasih kami kepada orang lain, dan kami dapat menjadi saksi yang benar kepada orang-orang lain. Ya Bapa di surga, kiranya firman Tuhan ini, tulisan surat pengembalaan Yohanes kepada jemaat Tuhan gereja awal akan tersimpan di dalam kehidupan kami sebagai dasar dan motivasi hidup kami, untuk kami terus mengikut Tuhan dalam kehidupan kami di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri melakukan iman naisan. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan sebab dia satu dengan Bapa, maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari sorga dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang sudah hidup maupun yang sudah mati.
dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak. Serta dengan Bapa dan Anak, Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus dan daripada rasul-rasul itu. Saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Selamat pagi sekali lagi kepada jemaat semua. Kita bersyukur pada minggu ini sekali lagi kita dapat beribadah bersama di dalam keluarga masing-masing atas talian. Saya berdoa supaya semua jemaat tetap sehat, tetap ceria di dalam kehidupan kamu masing-masing. Saya mau memberikan beberapa kata-kata dorongan. Marilah kita terus maju di dalam Tuhan. Marilah kita terus kuat di dalam Tuhan. Masalah, bebanan dan sebagainya memang tidak dapat kita elak. Kita semua menghadapinya. Tetapi tetaplah bertahan di dalam Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan menyertai kamu senantiasa di dalam kehidupan kamu. Semoga Tuhan memberkati kamu semua. Berikut beberapa pengumuman yang akan kita saksikan bersama-sama. Shalom kepada semua jemaat Tuhan. Ada beberapa makluman yang perlu kita ambil perhatian bersama-sama. Yang pertama, jemaat didorong untuk memberi sumbangan kepada Majelis Gereja-Gereja Malaysia. Sesiapa yang ingin memberikan sumbangan, Anda boleh menyerahkan sumbangan Anda kepada pihak gereja. Kami akan menyalurkan semua sumbangan jemaat kepada pihak berkenaan. Pemberian Anda pasti membantu pelayanan gereja-gereja di negara kita. Seruan pengharapan. Inilah tema konferensi doa diosis yang akan diadakan pada 5 hingga 6 November melalui Zoom. Jemaat yang ingin mengikuti konferensi doa ini boleh mendaftar melalui staf gereja Cik Avona Vivi John. Bayaran iuran RM30 adalah sebagai tanda komitmen untuk terlibat. Bayaran ini termasuk t-shirt dan terhad kepada 1.000 penyertaan awal. Tarikh tutup penyertaan ialah 10 Oktober 2021. Selepas tarikh tutup, t-shirt tidak akan disedia. Konferensi Global Leadership Summit Bahasa Malaysia akan diadakan pada 13 Oktober dan 20 Oktober 2021. Bayaran iuran konferensi RM40 seorang. Bagi jemaat yang ingin mengikuti konferensi ini, boleh mendaftar melalui staf gereja Cik Avona Vivi John. Tarikh tutup penyertaan 6 hari bulan Oktober 2021. Hukum Sogit. Anda boleh mendapatkan tempahan buku Hukum Sogit melalui staf gereja Cik Avona Vivi John. Harga senaskah RM20 sahaja. Sekian pengumuman untuk minggu ini. Kuatkan hati untuk terus percaya bahawa Allah mempedulikan kita dalam apapun situasi hidup kita ini. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama. Pengampunan dosa. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Salam kesejahteraan, kita tetap berdiri. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah
dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh demikian kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu dan beserta kamu juga. Marilah kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Kita boleh bersalaman sebab ini adalah ahli keluarga kita dalam rumah kita masing-masing. Baik, kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan suci. Kita tetap berdiri. Saudara dan saudari, angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus. Tiga uknum sama keagungan, tak terbahagi kemuliaannya, Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Amin. Silakan duduk atau berlutut. Kita akan masuk dalam doa pengudusan roti dan wine. Semua kemuliaan kepada-Mu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu, Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat penamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban, satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan, inilah tubuh Aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan Aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua, ini adalah darah Aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan Aku." Bersama-sama kita istiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi.
kita memecahkan roti ini untuk mendapat bagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Baik, sekarang adalah masa untuk setiap anggota keluarga, pemimpin sel atau ketua keluarga yang ada di rumah masing-masing. Selepas saya membacakan doa untuk memberikan sakramen, barulah ketua-ketua akan mengedarkannya kepada anggota keluarga yang hadir kebaktian pada hari ini di rumah masing-masing. Tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus kiranya memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Silakan memberi perjamuan kudus kepada anggota keluarga saat ini.
Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat daripada Allah kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudari, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah datanglah, kalau orang yang berselamat berkeliling taktanya, kalau namaku dipanggil ku ada, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Pada hari yang mulia semua saling adalah berteman di dalam tempat yang permai. Oleh kecintaan Yesus dan anugerah Al-Masih, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Harus ku bekerja karena Tuhan hingga malam gelap, harus ku bersaksi dari cintanya. Kalau nanti habis kerja baru batinku tetap, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Baiklah, sebelum kita bersurai atau tamat kebaktian kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kami dapat datang ke hadirat Tuhan pada minggu ini, pada hari ini, dalam ibadah atas talian, dalam keluarga kami masing-masing. Kami mohon kiranya berkat Tuhan akan terus menyertai dalam kehidupan kami sekeluarga, anak-anak kami, pekerjaan dan usaha kami. Tuhan berkati, supaya itu memberikan kecukupan kepada kami semua. Ya Bapa di surga, sebentar kami akan selesai ibadah kami pada hari ini dan akan bertemu pada minggu depan. Kiranya kasih setia dan berkat Tuhan akan terus menyertai di dalam kehidupan kami masing-masing sepanjang 6 hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jumpa lagi minggu depan. Tuhan berkati. Ada satu nama yang berkuasa,
Nama yang memberikan kemenangan, nama yang memberikan kebebasan, nama Yesus. Wow, wow. Angkat suara sama-sama katakan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Oh, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Oh dahsyat Tuhan, kami memuji nama-Mu. Come on. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala